Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kami selalu menyuguhkan tentang sejarah Pulau Jawa kisah Raja Mataram Islam, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Angkrokusumo. Sultan Agung merupakan raja ketiga kerajaan Mataram. Ia memiliki kesaktian tinggi hingga mampu mengendalikan makhluk gaib menjadi abdi dalam Mataram. Kesaktian, kepintaran dan wibawa Sultan Agung sangat ditakuti penjajah Belanda saat itu. Beliau memerintah pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Raja yang memiliki nama lengkap Sultan Agung Hamokrokusumo ini mampu menjadikan Mataram kerajaan terbesar dan berpengaruh di Jawa dan Nusantara pada kurun waktu yang sangat lama. Tercatat dalam sejarah, Sultan Agung dengan gagah berani menyerang penjajah Belanda VOC yang menguasai Batavia Jakarta sebanyak 2 kali, yakni pada 1928 dan 1929. Sultan Agung yang lahir di Kota Gede, Jogja pada tanggal 14 November tahun 1593 silam juga mempunyai kisah mistis yang menarik. Sebelum menjadi raja, Sultan Agung memiliki nama Raden Mas Jatmika, dan terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sosok yang menggetarkan tanah Jawa itu merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidia Banowati putri dari Prabu Wijaya. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Dengan pengaruh dan kesaktiannya, Sultan Agung berusaha mengembangkan Islam di Pulau Jawa dan daerah yang ditaklukkannya. Di saat itu masyarakatnya masih menganut agama Hindu dan Buddha. Sesuai babat tanah Jawi, saat menjadi Raja Sultan Agung mempunyai seorang abdi bernama Ki Jurutaman. Abdi dalam ini konon dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi siluman dan mempunyai kesaktian mandraguna yang istimewa dan sulit dikalahkan. Tempat tinggal abdi dalam istimewa Sultan Agung ini berada di tengah hutan belantara, tepatnya di kawasan Tunjungbong, wilayah Kesultanan Mataram. Jurutaman dahulu adalah abdi dalam Kanjeng Panembahan Senopati, kakek Sultan Agung. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul untuk dimakan. Telur lungsung jagat itu berkhasiat membuat tubuh kuat dan panjang umur, namun, Panembahan Senopati tidak langsung memakan telur pemberian Ratu Kidul. Penguasa pertama Kesultanan Mataram ini justru membawa telur itu pulang ke istana. Sesampainya di kediamannya telur itu diberikan kepada Ki Jurutaman, abdi dalam yang sangat setia dan saat itu dalam keadaan sakit keras. Panembahan Senopati menyuruh Ki Jurutaman memakannya agar sembuh dari penyakitnya. Begitu memakan telur lungsung jagat, Ki Jurutaman langsung sembuh dari penyakit yang dideritanya. Namun ada suatu yang aneh, karena Ki Jurutaman berubah menjadi raksasa dan memiliki kesaktian yang hebat dan berumur panjang, selanjutnya dia berubah menjadi makhluk gaib abdi dalam Sultan Agung yang sangat sakti, setia dan diandalkan. Ketika terjadi peperangan di Panjang, Ki Jurutaman berhasil membunuh Sultan Panjang, itulah sebabnya Kanjeng Panembahan Senopati sangat senang kepadanya, lalu Ki Jurutaman diwasiatkan untuk membantu cucunya, Sultan Agung. Karena kesaktiannya itu, Ki Jurutaman selalu mendapat kepercayaan dari Sultan Agung untuk melaksanakan tugas penting. Suatu ketika, Sultan Agung bermaksud akan pergi ke Banten, kerajaan yang belum pernah disentuh maupun ditaklukkannya. Dia ingin melihat dari dekat wilayah lokasi bakal medan perangnya ini. Namun, sebelum berangkat, ia memerintahkan Jurutaman untuk menghilangkan singgasana kerajaan agar tidak dicuri oleh musuh. Jurutaman pun menuruti perintah Sultan Agung dan mengubah singgasana menjadi seekor burung pipit. Ketika Sultan Agung kembali dari Banten, ia terkejut melihat singgasana kerajaan sudah tidak ada di tempatnya. Ia lalu bertanya kepada Jurutaman tentang keberadaan singgasana tersebut. Jurutaman menjawab bahwa ia telah mengubah singgasana menjadi burung pipit dan melepaskannya di hutan Krapyak. Sultan Agung marah besar dan menyuruh Jurutaman untuk segera mengembalikan singgasana ke bentuk semula. Jurutaman pun bergegas ke hutan Krapyak untuk mencari burung pipit yang merupakan singgasana kerajaan. Namun, ia mendapati bahwa di hutan itu ada banyak sekali burung pipit yang serupa. Ia tidak bisa membedakan mana burung pipit yang asli dan mana yang palsu. Ia lalu meminta bantuan kepada para makhluk gaib yang tinggal di hutan Krapyak. Jurutaman pun bergegas ke hutan Krapyak untuk mencari burung pipit yang merupakan singgasana kerajaan. Namun, ia mendapati bahwa di hutan itu ada banyak sekali burung pipit yang serupa. Ia tidak bisa membedakan mana burung pipit yang asli dan mana yang palsu.